Selamat sore, jumpa lagi bersama kami mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Musamus Merauke. Telah hadir bersama kami di sore hari ini Bapak narasumber kami yang sangat hebat bersama Bapak Petrus Eroi Cabui. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Luar biasa tentunya. Sangat luar biasa ya teman-teman. Menyikapi era digital sekarang ini, menurut Bapak, apa pemahaman tentang kompetensi guru dan bagaimana kompetensi itu ditentukan? Baik, kita melihat pendidikan di era saat ini memang sangat penting. Apalagi guru dituntut untuk harus menguasai IT. Nah, IT ini ada di dalamnya itu ada beberapa item yang harus guru memahami, tentunya untuk menjelaskan anak bangsa di sekolah-sekolah. Bukan hanya di kota saya, tetapi di pedalaman juga. Kami di pedalaman memang beberapa keterbatasan yang kami alami, tapi tidak mengurangi semangat kami untuk mau tetap mengikuti dan mengembangkan proses pembelajaran yang ada. Nah, untuk menyikapi hal pengembangan guru, pada beberapa tahun lalu ada pengembangan dari D2, guru-guru yang notabene D2 yang diangkat dengan ijazah SMA. Mereka dituntut untuk harus mengenyam pendidikan S1. Nah, ini adalah salah satu contoh yang pemerintah lakukan, khususnya pemerintah daerah Merauke. Itu 2012 silam, 13 itu ada sekitar 400-an guru D2 diangkat menjadi guru dan mereka mengikuti pendidikan S1. Banyak yang sudah kembali ke kampung di tempat tugas masing-masing untuk mengembangkan apa yang mereka sudah dapat dan mereka terjun kembali ke tempat tugas masing-masing. Memang guru harus menguasai metode berbagai cara untuk pengembangan guru itu sendiri. Ada juga yang biasa disebut dengan KKG. Nah, di dalam KKG ini biasa ada proses-proses pembelajaran teman guru sebaya di dalam satu wilayah yang sering biasa didatangi oleh pengawas. Kami kebetulan di Tuban satu pengawas dengan Okaba. Nah, juga ada ketika proses pembuatan soal pada saat ujian. Nah, ujian semester maupun ujian nasional. Ini KKG biasa buat soal. Ya, di dalam satu wilayah itu. Biasa berdasarkan per distrik. Nah, tapi karena kita ini satu wilayah untuk satu pengawas, maka kita satukan semua biasa di Okaba. Hal utama apa yang harus dilakukan para guru dalam menghadapi peserta didik yang karakteristik belajarnya juga akan terus berubah seiring perkembangan teknologi informasi yang juga berubah? Kita menghadapi era digitalisasi yang saat ini, memang banyak anak-anak peserta didik sekarang, apalagi kemarin dibantu dengan COVID-19 ini, kita harus via online, semua kita harus, ya pokoknya serba IT lah. Nah, itu juga salah satu tantangan besar untuk guru pada saat COVID kemarin. Nah, saya juga kemarin dapat tantangan yang berat juga untuk kita harus via IT. Tapi tidak mengurangi penyampaian secara langsung. Ini memang pertama wanti-wanti. Apakah anak ini bisa lihat di HP, ikut Zoom, ikut pembelajaran lewat HP ini, dia bisa tangkap ke tidak ya? Tapi ketika mengerjakan soal, dong cepat. Itu. Nah, kita melihat dari situ. Kita review kembali, kita melihat dari situ bahwa guru dituntut untuk harus menguasai IT. Baik Bapak, sebagai guru bahasa Indonesia, bagaimana tanggapan Bapak menyikapi prosedur pembelajaran dengan tuntutan 4C?
Baik, kita guru dituntut untuk harus menjawab yang 4C ini. Jadi guru tuh harus bisa menerima kritikan dari siswa. Kadang begini, kadang siswa yang hiperaktif itu dia langsung Pak Guru itu salah. Dan saya pernah alami. Saya pernah mengajar di kota, saya pernah alami. Saya hanya keliru sedikit saja, tapi memang dia jenius, mau bilang jenius, dia memang jenius. Nah, kita harus menerima kritik dari siswa, dari guru teman sebaya, dari kepala sekolah. Kemudian guru juga dituntut untuk harus komunikasi. Ini sangat penting, komunikatif ini sangat penting. Apalagi di dalam proses pembelajaran itu kita tidak hanya sendiri. Nah, kita harus banyak bertanya, bukan hanya di dalam lingkungan sekolah, tapi kalau kita punya rekan kerja, tetangga sekolah, kita mau menimba ilmu dari dia juga bisa. Itu malah lebih bagus untuk pengembangan kita ke depan. Nah, yang kedua adalah kolaborasi. Kolaborasi ini sangat penting juga di dalam menata kelas. Kolaborasi. Dalam artian ketika kita tidak mampu di dalam mata pelajaran tertentu, kita kurang paham, guru lain bisa masuk. Yang memang notabene dia kuasai materi itu dari kita. Guru itu harus kreatif. Memang di era saat ini memang guru dituntut itu harus kreatif. Banyak yang biasa di dalam kelas, kalau kelas itu dia tidak ada kertas yang tempel di dinding, berarti itu guru kurang kreatif. Tapi kalau banyak kertas yang ada di tembok, ada hiasan, ada coret-coretan dari peserta didik, itu guru yang kreatif. Kalau temboknya bersih dalam kelas, berarti guru yang tidak kreatif. Nah, tapi kita kebanyakan saat ini di dalam kelas ada coretan yang dilakukan oleh peserta didik. Nilai mereka juga tempel di sana. Portofolio mereka harus kita susun rapi dari dari absen nomor 1 sampai terakhir. Nah, kemudian inovatif. Inovatif ini kita menciptakan karya-karya baru. Kita kreasi. Kita buat sendiri. Yang tadinya mungkin tidak ada bola kasti ketika ada mata pelajaran penjas, ketika ada mata pelajaran bahasa Indonesia, tidak ada kuda di kampung. Kita tidak boleh mengajarkan kuda. Ada ayam, ada anjing. Materi itu yang disampaikan. Contoh orang hutan. Dalam cerita itu ada orang hutan, kita ganti dengan yang lain. Mungkin ada seorang ayam bertengkar dengan kucing. Materi-materi yang kita sampaikan. Jangan tidak ada di kampung, lalu kita cerita. Dia akan tenganga. Itu kuda itu seperti apa ya? Begitu. Nah, pemahaman dia juga kan kurang. Tapi kalau kita realita yang ada di dalam dia punya lingkungan tempat tinggal itu yang kita sangkut pautkan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia tadi, dia kan daya penyerapannya cepat. Tapi ketika kita menggunakan yang ada terpaku di dalam kita punya materi itu, dia akan lambat untuk menerima materi yang kita sampaikan. Begitu. Oke, baik Bapak. Jawaban yang sangat membuat saya dan teman-teman yang mungkin mendengarkan sangat terpukau ya. Saya Gedeliva Prenti Balubun selaku host dan kameramen kami Ines Sensia Meturan pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.